Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Damayanti dengan NPM 190136 dari kelas Manajemen 19C Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan multinasional dan juga strategi bisnis internasional pada PT Samsung Electronics Indonesia. Samsung Electronics merupakan perusahaan elektronik multinasional yang berada di distrik Yeongtong, Suwon, Korea Selatan yang didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938. Memiliki pabrik dan juga jaringan penjualan di sekitar 74 negara dengan pemegang saham mayoritas investor dari luar Korea Selatan. Samsung Indonesia yang berbasis di Jakarta merupakan anak perusahaan dari Korea Selatan, Samsung Group yang didirikan pada tahun 1986. PT Samsung Electronics Indonesia adalah perusahaan manufaktur elektronik yang telah berdiri selama 25 tahun di Indonesia. Berikut adalah produk dari perusahaan yang terletak di kawasan industri Jababeka ini. Yang pertama itu ada smartphone, yang kedua LED TV, yang ketiga STB, dan yang keempat Blu-ray. Samsung Electronics memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, yaitu Samsung memiliki reputasi yang baik dan melekat pada masyarakat. Yang kedua, dapat menjadi perusahaan manufaktur elektronik terbesar. Yang ketiga, selalu melakukan inovasi-inovasi pada perkembangan produknya serta kualitas produk yang baik. Yang keempat, mampu menciptakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang kelima, memiliki market share yang besar serta luas. Di samping kelebihan tersebut, Samsung Electronics juga memiliki kekurangan. Yang pertama, masih mematok harga tinggi untuk jenis produk Android. Yang kedua, belum memiliki fleksibel terhadap budaya korporasi. Yang ketiga, tekanan ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran dan memiliki kepemimpinan yang kaku. Dan yang terakhir, belum maksimal dalam memproduksi produk LED TV-nya. Tantangan global yang dialami oleh Samsung Electronics yang pertama itu adanya persaingan dalam pasar global. Dikarenakan adanya kekhawatiran melambatnya lini semikonduktor, itu dinamika pasar yang membuat harga lebih tinggi akan hilang. Yang kedua, persaingan dalam harga pasar. Yang terakhir, kemajuan dan perkembangan teknologi. Karena perusahaan dengan produksi elektronik haruslah selalu berinovasi supaya produk tidak terkalahkan oleh zaman dan dapat mengimbangi dengan menginovasinya dan perubahan teknologi yang terus berkembang. Adapun strategi bisnis internasional yang dilakukan Samsung untuk bertahan sebagai pemimpin pasar produsen smartphone berbasis Android di Indonesia. Yang pertama, Samsung selalu melakukan inovasi pada setiap produknya. Yang kedua, strategi pada harga yang dilakukan Samsung dalam memasarkan produknya. Yang ketiga, dengan mempertahankan riset mereka yang dimana didasarkan pada kebutuhan para konsumennya. Yang keempat, selalu menjalin kerjasama untuk mendistribusikan produknya. Yang kelima, selalu melihat dan berorientasi kepada perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, Samsung merambah pada bidang elektronika kesehatan dan riset teknologi otomotif. Keberhasilan Samsung Electronics dalam bisnis internasional didukung oleh prinsip bisnisnya. Yang pertama itu, Samsung mematuhi undang-undang dan standar etika. Salah satunya menghormati martabat dan keragaman individu. Yang kedua, Samsung memelihara budaya organisasi yang bersih, yang salah satunya tegas memisahkan kehidupan pribadi dan publik dari semua operasi perusahaan. Yang ketiga, menghormati pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Yang keempat, peduli terhadap lingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Dan yang terakhir, Samsung adalah warga korporat yang memiliki tanggung jawab sosial. Salah satunya itu senantiasa menjalankan kewajiban utama sebagai warga korporat. Sekian penjelasan yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.